kami menyatakan diri bahwa kami berpikir ulang mendukung Prabowo Gibran, dan kami akan memberikan dukungan kami kepada Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD. Oh, kaos Prabowo Gibran dicopot, beneran ini? Ya, tetapi di sini memang tidak ada penjelasan terkait ya. Ketika kaos dicopot di sini ada kaos lagi di dalamnya, yaitu nomor 3. Nah, di sini kecurigaan Bang Denny benar ya. Itu memang pada waktu lalu ketika Gibran berdebat dengan Pak Mahfud MD dan bahkan juga Caimin, di situ respon dari netizen-netizen bahkan mendapatkan respon negatif. Itu bahkan sebesar 60%. Sangat jauh sekali dengan sentimen negatif yang didapat oleh Pak Mahfud MD. Apakah di sini ya dugaan dari Denny Siregar, yaitu ketika respon dari netizen-netizen tentang debat cawapres pada waktu lalu dan akhirnya membawa Gibran mendapatkan sentimen negatif dari masyarakat, akhirnya di sini yaitu solusi adalah bansos. Ya, di sini bahkan juga dikomentari oleh Bang Denny Siregar. Bener kan, ketika sentimen negatif menguat, solusinya adalah bansos. Kalau kita ketahui pada waktu lalu, bahkan di sini yaitu survei dari SLI di sini, 83% masyarakat puas dengan kinerja Jokowi karena beri bansos. Nah, kalau memang seperti ini, wah, besok kemungkinan akan kembali puas dan akan menetralkan, yaitu sentimen negatif kepada Gibran. Kalau memang dari survei LSI ini 83% masyarakat puas dengan kinerja Jokowi karena memberi bansos. Nah, di sini memang sangat cukup mengejutkan sekali ya. Seharusnya kinerja itu ya bukan dari bansos seperti ini kalau menurut saya. Kalau bansos di sini menurut saya ya seharusnya diserahkan kepada Menteri Sosial, yaitu Tri Risma hari ini. Seharusnya seperti itu. Masa sih sekelas presiden mengurusi bansos? Ya, kita tidak tahu lagi lah maksud dari Presiden Joko Widodo seperti apa. Tetapi memang dari berita di sini ya menyajikan seperti ini. Nah, dari lembaga survei Indonesia LSI merilis hasil survei terbaru terkait tingkat kepuasan kinerja terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hasilnya sebanyak 83% masyarakat menyatakan puas, dengan masing-masing 22,6% menyatakan sangat puas dan 60,5% menyatakan cukup puas. Sementara itu, masyarakat yang kurang puas dengan kinerja Presiden Jokowi sebanyak 11,5% dan tidak puas sama sekali sebanyak 4,1%. Ini kali kedua LSI menemukan kepuasan Presiden di atas 80%, yang tidak puasnya ya sekitar 16%. Kata Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan dalam paparannya. Dari sini, menurut dia, masyarakat puas kepada pemerintahan Presiden Jokowi banyak memberikan bantuan kepada masyarakat kecil dan membangun infrastruktur. Masyarakat puas dengan Presiden Jokowi memberi bantuan kepada rakyat kecil sebesar 30%. Dan masyarakat juga puas dengan kinerja Jokowi yang membangun infrastruktur 24,5%. Dan di sini alasan puasnya kalau ditanya itu adalah soal bantuan kepada rakyat kecil. Mungkin kalau bahasa lebih sering dibicarakan itu adalah bansos. Adapun survei ini dilakukan pada 10-11 Januari. Target populasi survei ini adalah warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon seluler, sekitar 83% dari total populasi nasional. Jadi di sini memang dari survei yaitu 83% masyarakat puas. Pada waktu lalu juga ada, yaitu masyarakat puas terhadap kinerja Presiden Joko Widodo itu mencapai 77%. Dan juga yang terbesar adalah dari pemberian bantuan sosial. Nah, apakah memang kenyataannya seperti itu dari hasil survei? Akhirnya yaitu bansos di sini dikucurkan. Ya, kita tidak tahu lagi ya. Tapi memang dari fakta yang terjadi dan juga opini-opini dari masyarakat yang berkembang ya seperti itu, apalagi juga mendekati Pilpres dan juga anak dari Presiden Joko Widodo saat ini juga menjadi cawapres dari Pak Prabowo Subianto. Nah, dari sini saya juga penasaran kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya. Yaitu ketika Jokowi dan Iriana akan bagikan bansos dalam kunjungan ke Jawa Tengah. Di sini setelah debat cawapres pada waktu lalu. Nah, di sini dari Ratu Bagus, solusi andalan mumpung masih banyak amunisi. Ini presiden atau bapak dari cawapres? Ya, nah di sini apa ini, berita apa ya? Wow, kaos Prabowo Gibran dicopot.
beneran ini. Ya, tetapi di sini memang tidak ada penjelasan terkait ya. Penjelasan terkait hal ini. Tetapi di sini memang ketika kaos dicopot, di sini ada kaos lagi di dalamnya, yaitu nomor 3. Dari awal saja kecurangan dilakukan secara masif, terstruktur dan nyata, maka tidak ada lagi kepercayaan. Kemarin dalam debat terlihat congkak dan angkuh anak Pak Lurah. Ya, seperti itulah. Di sini bahkan paslon 03 mendapatkan dukungan dari semua elemen organisasi. Memandang bahwa mendukung Ganjar Pranowo sebagai penerus Presiden Joko Widodo adalah sebuah pilihan logis dan rasional. Rekam jejak Ganjar Pranowo sebagai anggota DPR dan gubernur selama 2 periode terbukti bertanggung jawab, kerja keras, loyalitas serta komitmennya terhadap masalah-masalah kebangsaan. Pemimpin yang hadir dan mendengar permasalahan rakyat. Relawan Jokowi dukung Ganjar. Tulus, hangat, terbuka dan berprinsip kuat. 1. Mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dalam pemilihan presiden 2024. 2. Siap memenangkan Ganjar Pranowo menjadi Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Nah, di sini dari Surya Santoso, pilihannya ada banyak, bisa pilih Pak Ganjar, kalau enggak juga boleh pilih yang rambutnya putih. Atau Pak Prabowo juga bisa, kalau masih belum ada yang cocok, masih ada Pak Mahfud MD, tinggal dipilih. Ya, seperti itulah. Jadi di sini memang sangat wow sekali ya di sini. Di sini dari Gunawan, bansosnya datang, anaknya cemen, bansosnya datang. Pasti Bung, mudah ditebak. Besok biar Mbak Atiko saja yang urus daerah yang dikunjungi Jokowi, pasti bakal kelar. Iya, benar-benar curang. Nah, di sini bahkan tidak hanya itu saja. Denny Siregar bahkan juga mengomentari, yaitu berita Jokowi dan Gibran keliling Jateng upaya buntuti Ganjar. Di sini pada tanggal 22 Januari 2024. Di sini bahkan Denny Siregar mengomentari dengan emotikon tertawa. Nah, dari sini juga saya penasaran, kira-kira komentarnya seperti apa? Dapat dari mana, Bang? Sentimen negatif Gibran sesudah nggak pakai adab dalam debat tinggi banget. Besok pasti bansos ditebar dan survei dikeluarkan. Dapat dari mana, Bang? Haha, polanya sama. Man to man marking bro. Sos bansos ban terus. Teriakannya Ganjar. Pilpres 2024 adalah yang terburuk sejak zaman reformasi. Jadi merenung di mana sebenarnya Jokowi saat peristiwa reformasi tahun 98 terjadi. Ya, seperti saya kadang-kadang juga sangat heran sekali ya. Seharusnya menjaga demokrasi ya, apalagi pada waktu lalu ketika mahasiswa-mahasiswa pada 98 yang lalu bahkan juga berkorban demi mewujudkan reformasi. Nah, di sini bahkan dari berita CNN, dari Drone Emprit 140 ribuan mention sentimen negatif Gibran 60%. Di sini memang sangat banyak sekali sentimen negatif setelah debat Cawapres pada waktu lalu. Apakah di sini akhirnya Presiden Joko Widodo menebar bansos lagi? Ya, kita tidak tahu. Apakah memang di sini sudah jadwalnya sudah dibikin sudah beberapa bulan yang lalu, kita juga tidak tahu. Tetapi di sini memang kebetulan setelah debat Cawapres, tiba-tiba Presiden Joko Widodo dan juga Ibu Iriana akan membagikan bansos dalam kunjungan di Jawa Tengah. Apakah itu kebetulan atau tidak? Ya, Anda bisa menilainya sendiri. Apapun itu untuk Pilpres 2024 mendatang, semoga saja berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan jujur dan juga adil.